Mas Febri mungkin bisa. Oke, silakan untuk waktunya, Firman. Oke, thank you Margareta untuk waktunya. Sebelum memulai acara ini, aku mau tanya, mungkin teman-teman bisa type in jurusannya apa aja yang akan diambil di ANU, bisa di type di chat box-nya ya, atau di Q&A session. Jadi nanti mungkin bisa lebih spesifik. Kalau ada pertanyaan juga monggo langsung ditanyakan di Q&A. Tapi mungkin aku akan balas setelah aku ada sedikit presentasi soal ANU, soal Canberra itu sendiri. Silahkan dimanfaatkan sesi ini. Meskipun nggak banyak pesertanya, justru mungkin ini kesempatan untuk nanya-nanya lebih dalam lagi kayak gitunya di situ. Kenapa saya harus pilih ANU, kenapa ini juga mungkin teman-teman udah ada keputusan atau mungkin lagi bimbang mau pilih ANU atau kampus yang lain. Nah, di sini tempatnya nih kayak itu ya, untuk teman-teman bisa lebih yakin apakah ANU ini sebagai tempat yang sesuai untuk pilihan studi teman-teman juga ya. Oke, tanpa berlama lagi, aku ada slide yang akan aku share. Bentar ya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat slide aku ya. Kayaknya Reta aman kan ya? Kayaknya. Aman, Sip, kelihatan. sip ya. Oke. Kalau ada technical issue atau apa, langsung tolong diinterrupt aja. Kayaknya. Oke, mana tadi? Oke, untuk diskusi hari ini ada opening yang tadi kita udah buka, kayak ada presentasi sedikit dan Q&A dan ada sesi foto ya Pak. Oke, tanpa berlama, ini aku kenapa pilih bahas topik soal studi di Canberra. Mungkin teman-teman bingung kenapa sih saya harus studi di Canberra, instead of kota-kota lain yang ada di Australia, atau mungkin teman-teman ada destinasi lain di luar Australia. Ini ada sedikit penjelasannya. Pertama, Canberra sendiri itu merupakan ibu kotanya Australia dari tahun 1913. Jadi bukan baru pindah atau apa, tapi kita udah hampir 100 tahun menjadi ibu kota, sudah 100 tahun lebih ya menjadi ibu kotanya Australia. Dan untuk quality of life, bisa aku bilang kita nggak kalah dengan kota-kota yang lain. Mungkin exposure-nya aja yang saat ini masih kurang ya kayak itunya. Kalau di quality of life di Canberra sendiri, I can say kita bisa kayak work-life balance juga. Dan sebagai ibu kota terutama kita sangat mengutamakan keamanan ibu kota sendiri, kayak itunya di mana kota kita itu kalau aku bilang one of the safest city in Australia. Bahkan kita selalu nomor satu itu dari Numbeo Safety Index dari tahun 2022 sampai 2024 tuh konsisten di ranking pertama. Eh untuk yang suka gaya hidup sehat, nah quality quality kesehatannya untuk di Australia di Canberra sendiri itu bisa aku bilang yang paling sehat ya. Bisa dilihat di gambar itu langitnya secara itu teman-teman yang hobi outdoor kayaknya misalnya kayak jogging, misalnya suka running, kayak itunya suka jalan apa aja ya kayak misalnya kayak kayaking di tempat kita kan ada danau artificial juga itu banyak warga-warga Canberra itu yang suka olahraga di luar ruangan karena ya uh, memang udaranya bersih, suhunya juga enak buat dilakukan olahraga itu. Jadi nggak usah heran, nggak perlu gym tetap ada. Kalau saya di Jakarta itu sukanya di indoor, kenapa? Karena kan ya kita tahu sendiri lah trotoar kita nggak memadai, terus udara dan keamanannya juga kayak lari di Jakarta takut juga nih keserempet atau misalnya udaranya nggak bagus gitu loh. Sedangkan kalau di Canberra sendiri bisa aku bilang salah satu yang terbaik untuk di Australia. Dan untuk di Canberra sendiri kita bisa bilang
the most affordable student city. Kenapa aku bisa bilang begitu? Kita masih punya accommodation. Nanti kita ada sesi mengenai akomodasi. Akomodasi di Canberra harganya berapa dan kenapa saya bilang itu yang affordable juga. Sebagai ibu kota, pastinya juga adalah banyak rumah sebagai government body kayak kementerian-kementerian, federal court itu adanya di Canberra. Dan kayak misalnya DPR itu juga adanya di kota Canberra juga. Seperti yang aku bilang juga, nggak ada polusi. Kenapa? Karena 100% energi listrik itu di-generate dari renewable energy. Contohnya dari tenaga surya, dari solar system, ataupun dari wind, dari angin kayaknya. Dan kalau teman-teman bingung, lokasi Canberra itu ada di mana? Lokasi Canberra itu kita berada 3 jam dari kota Sydney, atau bisa ditempuh 1 jam aja dari kota Melbourne ataupun Sydney juga. Jadi nanti teman-teman biasanya akan transit di kota Sydney atau di Melbourne, tergantung dapat tiketnya yang mana ya. Biasanya sih kalau nggak Sydney ya Melbourne, dua kota ini jarang yang di kota lainnya karena direct flight itu kita belum ada. Kita biasanya kalau dari Jakarta itu Jakarta Melbourne atau Jakarta Sydney. Yang nanya apakah di Canberra ada shopping mall? Jawabannya ada. Itu cuma 2 blok aja dari dari ANU. Oke, ini ada peta Australia beserta misalnya beserta dengan average earning-nya, population-nya berapa juga. Bisa kita lihat kita berada di Australian Capital Territory, earning-nya paling tinggi se-Australia, di mana kita itu 108,55. Jadi rata-rata penduduk ACT termasuk Canberra sendiri itu income-nya cukup besar, terus kedua population-nya juga cukup muda, 35,4. Nah, yang pada tanya apakah di Canberra tuh isinya cuma government body saja ataukah kementerian aja atau soal yang related pemerintah? Enggak. Jawabannya kita juga ada industri-industri seperti IT, kita ada Accenture, KPMG, EY, PwC itu juga ada di Canberra. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum sempat lihat kota Canberra itu gambarannya kayak apa, kita ada sharing juga, ada ini dari footage salah satu student kita namanya Kirat. Uh, Oops. Oke, itu gambaran soal kota Canberra sedikit dari student perspektif dari student ANU. Student ANU. Nah, kita akan bahas soal ANU sendiri. Ini sejarahnya, a brief history about ANU. Oh, sorry, yang ini nggak ada suaranya. Suaranya kurang kenceng ya? Nggak kedengaran sama sekali sih. Nggak kedengaran sama sekali. Kalau yang itu biasanya emang setauku nggak terlalu kencang. Tadi aja, coba ya.
face the complex challenges of a changing world. I can't see space to discover and to imagine a nation's future. We come to a global capital, to a heart of purpose, to the heart of glory. We come because we hold our future at the Oke, mungkin kalau nggak kedengaran nanti kita akan share juga slide ini ke teman-teman Yes Education. Teman-teman yang berminat mungkin bisa minta ke tim Yes Education ya, gitu ya. Oke, untuk ANU sendiri, ANU itu didirikan oleh pemerintah Australia untuk memenuhi kebutuhan nasional, untuk mempertajam kepentingan nasionalnya juga. Dan sampai saat ini, ANU adalah the only national university untuk Australia. Dan the only university yang dibuat oleh pemerintah federal Australia. Kalau teman-teman tahu Group of Eight University yang ada di Australia, kita part of Group of Eight, dan the only Australian University yang tergabung dalam IARU, International Alliance Research University, di mana kalau teman-teman search itu ada World Top University, ada dari UK, kayak si Cambridge, Oxford, itu ada ke sana juga, ada si Beijing University dari China, ada si NUS juga, dan kita punya kesempatan untuk exchange ataupun joint research dengan mereka-mereka ini. Kita hanya punya lokasi di kota Canberra, jadi sorry mungkin kalau teman-teman, apakah ada kampus ANU di kota lain? Jawabannya tidak, karena memang hanya ada di kota Canberra. Oke, untuk soal ranking, kita cukup konsisten di ranking 30 dunia, yaitunya. Jadi, kita untuk 30 dunia dan kita masuk ke top 10 dunia dari 5 disiplin subjek ya, yaitunya. Dan kita masuk ke 13 disiplin ilmu, masuk di ANU juga. Dan untuk si ANU sendiri, kita punya 6 Nobel Laureate among staff dan alumni. Oke, untuk masa research yang seperti aku bilang, kita masuk ke International Research University, dan untuk akses ke ANU sendiri, 91% academic staff, hold PhD, termasuk untuk para profesornya, di mana banyak staff ANU itu masih aktif melakukan research dan melakukan publikasi jurnal yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman pengen gabung ke ANU, itu kesempatan kalian untuk join ke ANU juga kayaknya. Nah, untuk si student ratio sendiri, kita termasuk di 1:11 untuk jadi satu teacher banding dengan 11 students kayaknya. Oke, untuk college di ANU, kita sendiri punya 7 fakulti. Kita punya Business Economics, System and Society, Art and Social Science, Science and Medicine, Asia and the Pacific, Law and Governance and Policy. Oke, teman-teman yang sudah dapat offer, kita punya 2 cara. Kalau teman-teman yang sponsor student, kita hanya perlu letter of sponsorship atau letter of guarantee beserta dengan noise form. Noise form ini kalau belum dapat nanti teman-teman bisa minta ke teman-teman Yes Educations karena 2 dokumen ini diperlukan dan hanya diisi untuk section 7. Kita punya 9 section. Section terakhir itu biasanya adalah stempel dan tanda tangan dari sponsornya, tapi untuk teman-teman LPDP itu nggak perlu. Jadi cukup sampai section 7 aja. Nah, untuk teman-teman yang self-funded, kita perlu untuk proof deposit payment yang sudah dibayarkan. Jadi, nanti mereka akan, teman-teman harus bayarkan deposit yang sudah diminta.
Nah, setelah itu teman-teman bisa submit bukti acceptance itu melalui konselor masing-masing dan mengirimkannya ke ANU Acceptance Team. Kalau teman-teman sudah punya offer dan ternyata lapse, nah perlu apa aja, misalnya mungkin ada deadline to accept-nya sudah kelewat, teman-teman bisa tanya admission office sesegera mungkin ya, kayak punya untuk dicek apakah teman-teman bisa accept offer ini atau enggak. Kalau misalnya bisa, tolong segera di accept dan di attach LOG ataupun noise form, atau kalau teman-teman self-funded itu bisa dengan proof of deposit payment. Nah, ini sering jadi pertanyaan atau mungkin dari teman-teman ada yang saat ini masih galau, lagi menunggu beasiswa, nggak punya, saya belum dapat scholarship-nya atau saya masih nggak yakin apakah saya dapat scholarship-nya, bisa nggak untuk di-defer? Yes, jawabannya adalah kita menawarkan adalah untuk change intake preference. Jadi kalau misalnya mau masuk di bulan Juni ini, tapi teman-teman nanti by tanggal 19 kan masih ada yang teman-teman LPDP ya, tapi nggak dapat. Nah, teman-teman bisa mengajukan setelah tanggal 19 itu untuk dipindahkan ke intake berikutnya, either ke Februari atau ke Juni atau Juli 2026. Kalau untuk pindah ke 2027, jawabannya kita masih belum buka intake sampai ke 2027 ya. Gitu. Jadi paling lama itu sampai di Juli 2026. Dengan caranya adalah mengirimkan email ke admission ANU, nanti teman-teman bisa kontak ke teman-teman YesEdu untuk diubahkan. Nah, itu juga ada proses waktunya kurang lebih 2-4 minggu karena kita akan mereassess. Oke, untuk cara payment deposit, kita ada 2 cara. Pertama, paling praktis melalui Convera. Convera ini kayak macam Western Union ya, atau part of Western Union. Nanti kita akan memberikan, tinggal isi Convera payment form dalam waktu 48 jam, itu rate-nya akan di-lock. Nah, dari situ teman-teman tinggal bayar aja sesuai yang diminta. Nah, kalau teman-teman merasa saya akan bayar, tapi kok rate-nya agak tinggi, apakah ada alternatif untuk transfer ke Bank Australia? Jawabannya yes, ada melalui BPay. BPay ini hanya bisa dibayarkan bila teman-teman ataupun punya saudara yang sudah punya akun bank di Australia. Nah, itu biasanya mereka bisa pakai BPay. Oke, langkah berikutnya itu adalah untuk beli asuransi. Beli asuransi ini adalah suatu kewajiban buat semua international students. Nah, untuk lihat harganya nanti kita akan kasih link di situ juga. Dan biasanya kita tambahkan dari durasi studi. Jadi misalnya, nih saya akan belajar Master of Public Policy. Saya ini nggak punya, saya masih single, jadi nggak ada pasangan, nggak ada anak juga. Kira-kira saya harus bayar berapa? Nah, jawabannya nanti kita akan kita bisa cek di OSHC Price, dan itu 194 untuk bagian single. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah akan membawa pasangan atau sudah punya bawa anak, nah itu akan perhitungannya akan beda lagi. Oke, untuk scholarships, nah ENU scholarships ini kita punya dari Counselor International Scholarships, dan kita juga punya dari external scholarship seperti LPDP ataupun Australia Award juga. Nah, untuk CIS ini unfortunately nggak bisa di-combine dengan beasiswa manapun, terutama beasiswa eksternal. Tapi kalau beasiswa internal, kalau misalnya someday teman-teman dapat beasiswa dari luar, itu bisa. Dari internal ANU. Untuk akomodasi, di saat universitas lain di Australia mungkin lagi running out of accommodation, kita mungkin satu-satunya universitas di Australia yang mungkin surplus ya untuk di ANU, di Australia, sorry, karena kita sendiri punya 18 gedung yang ada di dalam satu lingkungan kampus ini sendiri. Dan untuk accommodation-nya ANU sendiri itu sudah termasuk dengan listrik, gas, dan internet juga. Jadi listrik, gas, dan internet juga. Jadi teman-teman nggak usah nambah biaya lagi, semua yang dibayarkan itu sudah termasuk semua-semuanya ya, terutama untuk hal-hal yang basic. Tapi untuk makan itu hanya ada di 5 gedung,
Dan biasanya ini hanya untuk anak-anak undergraduate. Teman-teman kan tadi saya lihat pada jurusannya pada master semua ya, ataupun kalau yang PhD itu juga tidak ada fasilitas catering. Jadi tetap disediakan kitchen, dan dari kitchen itu kalian bisa mengolah makanan masing-masing kayak itu ya. Nah, untuk paling baru kita punya namanya Yukenbrook Village. Nah, Yukenbrook Village ini bisa sudah didirikan paling lama tuh masih 2 tahun deh dari situnya. Untuk harganya sendiri itu harganya dari 288 sampai 570 per minggunya. Itu sudah termasuk yang aku bilang listrik, gas, dan internet. Yang 570 itu sudah termasuk semua, termasuk dengan makannya. Untuk anak-anak PhD nggak sampai 570. Sorry, untuk anak postgraduate itu nggak sampai 570. Nah, ini gambaran kurang lebih living cost yang ada di ENU di Canberra. Kalau ingin tahu estimasinya berapa, itu kurang lebih sekitar 549 sampai 857. Aku rasa dengan 549 per minggu itu udah cukup ya, gitu. Kalau yang 857 itu sangat-sangat cukup untuk tinggal di Canberra. Jadi 857 kali 4 aja itu 3.200. Sedangkan kalau allowance yang diberikan oleh tim LPDP ataupun Australia Awards, kalau saya itu berkisar dari 2.500 sampai 2.600 per bulannya, which is sangat udah memenuhi dengan standarnya ANU ataupun standar Canberra. Oke, untuk notable alumni mungkin teman-teman sudah familiar dengan 5 wajah ini. Kita dari UG, dari S1 ada Nagita Slavina, mengambil jurusan Bachelor of Commerce di ANU, majoring in accounting. Salah satu 2 ekonom yang cukup terkenal di Indonesia yang saat ini duduk di Dewan Ekonomi Nasional, ada Pak Khatib Basri yang kiri bawah, dan Ibu Mari Elka Pangestu. Dua-duanya juga lulusan ANU. Kalau Ibu Mari itu ambilnya Bachelor of Economics dan Master of Economics. Kalau Pak Khatib dia ambilnya untuk yang PhD. Ada Bapak Martin Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau juga ambil PhD di ANU. Jurusannya untuk topiknya soal international relations. Pak Bima Arya juga itu ambilnya soal public policy di ANU. Oke, yang pengen tahu gambaran kampus ANU seperti apa, ini aku juga ada ambil dari Kirat, kaitunya belajar soal computing di ANU. Nah, Kirat itu tadi ambil spotnya cukup bagus. Dia di Cambrي. Cambrي itu pusatnya, sorry, pusat pusatnya untuk para student kumpul. Mana di situ ada student center juga. Kalau yang itu biasanya mereka I beg your pardon, lagi mau sniffing.
Untuk untuk Camri sendiri itu adalah student center juga, di mana para student itu suka kumpul, suka belajar independen juga di sana. Ada kantin dan fasilitas-fasilitas lain. Kita punya untuk free breakfast itu di Student Union. Teman-teman kalau misalnya mungkin tanggal tua pengen mengirit biaya kayak itunya, itu bisa datang ke sana. It's very basic breakfast like cereal, toast atau milk itu, tapi lumayan lah untuk teman-teman bisa uh, menikmati breakfast gratis dari Student Union dari ANU. Untuk upcoming event, aku udah nggak kerasa udah sampai di topik terakhir ya, katanya. Kalau teman-teman yang dari tadi aku lihat ada beberapa jurusan ini, ada yang public health, ada yang diplomasi. Nah, kalau yang Crawford ini dia untuk yang jurusan public policy, public administrations itu kalau belum dapat email, let me know atau kasih tahu teman-teman GS Edu. Ada acara di hari Minggu besok di tanggal 11 Mei di Zoom. Bisa join di acara ini karena kita akan bahas mengenai Crawford School of Public Policy. Oke, untuk second eventnya kita don't worry, ini banyak event ya gitu ya, tapi nggak usah bingung kalau teman mau catat, silahkan. Kita panggil semua overholder untuk ketemu di tanggal 17 Mei nanti. Uh, untuk sama-sama mungkin pengen tahu nih teman-teman yang sejurusan apa aja, siapa saja, dari mana. Kita akan mungkin kita juga akan create WhatsApp group, teman-teman bisa interaksi. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau sharing rumah atau mau sharing keberangkatan bersama, itu bisa ketemu dengan mereka-mereka ini di tanggal 17 Mei nanti. Ini secara general ya, kayak itunya. Teman-teman, tadi aku lihat nggak ada yang bagian dari IT, kalau tapi ada yang public health ada sih. Public health itu bisa masuk ke ini juga, College System and Society di tanggal 18 Mei nanti, di minggu depan. Semuanya lewat Zoom kok, jadi bisa diakses dari rumah ataupun dari manapun teman-teman berada selama ada koneksi internetnya. Terakhir kita ada pre-departure briefing sebelum berangkat. Teman-teman mungkin khawatir atau mungkin cara pengurusan kayak gimana, itu 7 Juni nanti sama lewat Zoom. Kita akan undang teman-teman untuk bahas kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, jadi aku memberikan waktu untuk pertanyaan. Mungkin kalau yang masih belum ada pertanyaan kan, kayak itunya bisa di type in sehingga kita bisa bantu jawab. Ya. Ya, oke. Thank you untuk infonya, Firman. Untuk para attendee, kalau mau ada pertanyaan bisa type di Q&A box atau di chat box. Tapi kalau kalian mau ngobrol langsung, tanyanya bisa raise hand, nanti kita unmute untuk mic-nya. Oke, ada Kak Siti Ya, Zebra. langsung sih bisa. Oke, silahkan bisa langsung di unmute. Oke, halo Kak. Sebelumnya suaraku terdengar nggak ya Kak? Masuk ke Ya, depan. kedengeran. Masuk Masuk. ya? Iya, sorry soalnya lagi di luar juga nih Kak. Maaf kalau agak kurang kondusif. Sebelumnya, perkenalkan kan nama aku Zahra. Aku rencananya ingin memilih Master of Public Health di ANU untuk intake di Juli 2025. Dan untuk saat ini tuh aku masih berada di seleksi beasiswa LPDP, masih nunggu jadwal interview dari LPDP. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang mau aku tanyakan nih untuk Kak Firman. Jadi kan mengingat tadi dari penjelasan Kak Firman juga kalau AMU ini kan uh, kota utama di Australia gitu dan banyak juga pemerintahan di sana. Nah, kira-kira kalau untuk public health gitu ada kesempatan untuk magang di NGO atau barangkali di government di sana nggak ya Kak kira-kira yang memungkinkan dari AMU? Terus juga pertanyaan lainnya mau nanya juga kalau misalkan untuk dormitory tadi itu apakah sistem untuk bookingnya itu bisa lewat Yes Education juga atau memang harus secara pribadi karena aku sempat lihat juga di websitenya AMU
info-info tentang dorm itu kan udah lengkap sebenarnya di situ, dan mereka juga menyarankan untuk booking dormnya lewat website. Nah, apakah bisa juga lewat Yes Education atau bagaimana? Terus yang ketiga juga Kak, karena aku sempat kulik-kulik website KMU juga, Zara, mungkin dan aku interrupt dulu ya. Aku boleh jawab 2 pertanyaan dulu ya. Soalnya oh iya iya biasanya boleh. kalau pertanyaannya lebih dari 2 pertanyaan itu saya suka lupa dan harus mengulang Oh iya iya gitu. oke sorry Kak, oke boleh. Nggak apa-apa. Soalnya kadang kalau lebih dari 3 pertanyaan daripada nanti lupa, mendingan satu persatu one by one. Toh nanti kita kan highlight Oke 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 boleh Kak. untuk itu. Tadi yang pertanyaan mengenai soal magang, yes, jawabannya iya, diperbolehkan untuk kita punya kamu punya kesempatan juga untuk magang di government body ataupun di NGO juga, tapi itu atas izin program ya kayaknya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kalau kamu mau diakuin itu secara kurikulumnya gitu, itu boleh gitu. Tapi untuk beberapa part gitu yang apakah bisa masuk kementerian atau apa segala macamnya, unfortunately untuk international student itu nggak bisa masuk ke kementerian kayaknya. Kalau kementerian itu kan kalau di kita kementerian pusat ya, di pusat, kalau mereka kan bilangnya federal, itu hanya bisa diakses untuk di lokal ataupun PR kayak gitu. Sebagai international student mentok itu di Pemdanya, kalau mereka bilangnya di ACT government. Jadi kalau di Indonesia mungkin sepadanya kayak di Pemprov DKI Jakarta ya gitu. But it still work, aku bilang, untuk masuk ke sana. Kalau ke NGO, ke embassy ataupun ke organisasi internasional lain yang ada di sana, silahkan, itu diperbolehkan juga. Tapi kalau misalnya sampai ke bagian kementerian yang federal, itu nggak bisa, karena kan mereka akan cek secara history security check-nya, gitu yang di situnya. Itu yang membuatnya nggak bisanya itu di sana. Begitu. Dan mungkin kalau kita punya apa namanya kesempatan untuk magang di parlemen, tapi terbukanya untuk anak-anak lokal, gitu ya. Mungkin menjawab untuk yang soal untuk internship ya, Zara ya, gitu. Oh iya, oke oke Kak. Berarti kayak UNICEF atau WHO juga memungkinkan gitu Kak, kira-kira? Yes, kalau misalnya ada kesempatan ke sana itu diperbolehkan juga. Jadi ada ke bagian sana UNICEF ataupun si WHO juga itu boleh dipakai kesempatannya. Juga kita ada kalau di Australia itu, aduh aku sampai kayak apa namanya, kalau di Indonesia itu kan BRIN ya, aku lupa nama Australinya apa. Oh Itu iya. kan itu juga dekat sama kampusnya kita, itu dibolehkan gitu. Dan memang kita punya kerjasama dengan mereka gitu. Oh ya, oke Kak. Untuk internship cukup jelas atau ada hal yang mau ditanyakan lebih dalam lagi? Udah cukup Kak kalau yang internship. All Halo? good ya gitu. Ya, Halo, ya. iya, sorry. Oke. Oke. Can I move to accommodation questions kayaknya? Ya, boleh Kak. Zara, Halo? Suara aku oh ada iya, nggak tadi ya? suaranya Iya. Keputus ya suaranya Zara ke Firman. suaranya agak on off jadi kayak Oh, oke. Bisa, kata Zara bisa untuk ke atau aku. mungkin tap in aja, Halo nggak Kak, apa-apa kalau sekarang halo. udah Yes, I can hear Oke. you gitu. Oke. Oke Kak, udah jelas untuk yang mengenai internship. Nah, sip. Untuk aku pindah ke accommodation ya, kayaknya Oke. ya. Oke, untuk accommodations, kalau Zahra sudah accept offer, saat ini kan nunggu kayak itunya. Kalau misalnya sudah firm, sudah accept offer dari new, saya bisa sarankan untuk pindah ke bagian accommodation. Kenapa? Karena accommodation ini kita kontrak ya, dan itu ada kayak law yang mengikat. Jadi kalau teman-teman nggak yakin, jangan ditandatanganin dulu. Karena kalau sudah tanda tangan, kita nggak bisa batalin daripada nanti nggak, misalnya nih masih belum pasti berangkat ke sana ya, ataupun belum yakin kayaknya. Karena kalau sudah tanda tangan nanti perlu cari orang lain untuk yang menghandover si kontrakan ini kayak itu situnya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin banget 100% dengan opsi yang diberikan INU, dan kita bisa pilih accommodation-nya sampai 3. Jadi aku bisa kasih lihat
untuk accommodation part. Oke, bagian accommodations ini nanti bisa masuk ke sini atau nanti teman-teman bisa ngomong ke tim counselor dari Yes Edu ataupun agent masing-masing ya. Kalau yang agentnya berpartner dengan Yes Edu, masuk ke accommodation. Nah, kita masuk ke bagian our residence. Mungkin nggak semuanya familiar atau taunya mungkin ada pernah dengar senior-senior nyarannya ke Todd Hall katanya. Yes, Todd Hall itu mungkin udah banyak dikenal oleh komunitas ANU yang ada di Indonesia karena memang sudah bertahun-tahun ya one of the oldest accommodation yang kita punya. Tapi kita nggak hanya Todd Hall aja, kita punya 18 gedung lainnya. Nah, teman-teman yang PG nanti tinggal di-select aja postgraduate. Nanti kita akan filter karena kalau yang munculnya opsinya undergraduate only, teman-teman nggak bisa tinggal di sana. Ini, nah teman-teman bisa cek contohnya nih tadi yang aku bilang Yukenbrook. Nah, Yukenbrook ini yang paling baru. Dia ada tipe-tipe kamarnya juga, ada virtual tour-nya. Jadi teman-teman bisa memastikan apakah si accommodation ini sesuai yang kalian inginkan atau enggak. Harganya berapa, rent-nya berapa, kayak punya refundable depositnya berapa, segala macamnya. Nah, ini kurang lebih adalah biaya yang akan dikeluarkan pada saat kalian accept pertama kali. Biasanya itu ada refundable deposit. Kadang kan sering jadi pertanyaan, saya harus keluar berapa untuk accept offer, untuk accept accommodation offer ini. Jawabannya biasanya adalah depositnya 1.000, 2 weeks rent, terus kita 718, new student only itu 300 sampai 210 itu kalau dihitung-hitung kan kurang lebih sekitar 2.210 ya. 2.000. Makanya saya selalu bilang itu sekitar 2.000 sampai 3.000 tergantung dari harga accommodations-nya. Nah, teman-teman tinggal pilih 3 akomodasi yang ada di sini, mana aja kita akan berikan sesuai dengan first preference. Tapi kalau first preference-nya nggak available, itu kita kasih ke second dan ataupun ke third preference-nya. Sampai sini, Zara mungkin ada mau pindah pertanyaan ketiga atau masih mau bahas soal accommodation dulu? Yang accommodation udah cukup jelas, Kak. Makasih. Hmm. Berarti Mau udah pindah. boleh tanya satu pertanyaan lagi, Kak. Sorry. Boleh. Iya. Soalnya tadi takutnya lupa Iya, kalau gak udah apa-apa, pertanyaan. Kak. Iya, gak apa-apa. Soalnya aku udah lumayan lihat-lihat websitenya, Kak. Jadi lumayan ada beberapa yang ingin aku make sure juga. Kalau yang terakhir, Kak, sebenarnya aku tuh sempat lihat juga ada ANU Indonesia Project di website ANU. Yeah. Nah, dan setelah aku lihat kan emang suka ada kegiatan ya kayak ada konferensi atau ada seminar dan sebagainya. Nah, kalau misalkan aku kan mungkin karena aku tujuannya menggunakan beasiswa LPDP ya, Kak, jadi lumayan ingin mengaitkan kontribusi ke sana juga. Nah, kira-kira memungkinkan nggak ya, Kak, untuk bisa terlibat di ANU Indonesia Project sebagai ya mungkin mahasiswa Master of Public Health di sana dan juga terlibat di kegiatan-kegiatan yang kesehatan gitu, Kak, di sana. Atau mungkin ada persyaratan khusus untuk ANU Indonesia Project ini gitu, Kak. Oke. Ya, aku bisa bantu jawab. Kalau untuk ANU Indonesia Project, yes, mereka cukup reguler bikin event. Kayaknya hampir tiap tahun mereka punya conference soal Indonesia, kayak punya anything. Kayak tahun lalu itu membahas kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ya. Kayaknya itu nggak hanya cuma politiknya aja, tapi semuanya itu dibahas. Nah, itu kita ketemu semua, itu nggak terbuka. Event untuk saya pun itu sebagai orang luar, bukan orang luar ya, sebagai non-mahasiswa kayaknya, sebagai non-mahasiswa itu boleh join ke sananya juga. Untuk acara-acara ini terbuka sifatnya. Nah, untuk join research-nya, yes, terbuka juga, tapi untuk persyaratan lebih lanjutnya saya kurang paham ya, mungkin teman-teman bisa ngobrol ketika di sana.
I know some of our students itu terlibat juga terkait project ataupun research mengenai Indonesia kayaknya di sana. Jadi kalau Zara ada kepikiran saya mau meneliti tentang topik kesehatan di daerah mana di Indonesia kayaknya, let them know kayaknya, siapa tahu mereka pengen tahu juga atau interest juga untuk topik yang Zahra mau bahas untuk kesananya. I think itu salah satu keuntungan yang dipunya oleh ANU dibandingkan kampus lainnya juga, karena ANU Indonesia Project, thank you for reminding kayaknya, itu sudah longly established dari zamannya Pak Mari LK itu sudah ada. Jadi sudah bertahun-tahun yang lalu itu udah ada gitu. Jadi untuk jurnal-jurnalnya mungkin mau melengkapi atau mau mengupdate itu bisa di research mengenai ANU Indonesia Project ini gitunya. Oke Kak, makasih banyak Kak, Ya. penjelasannya udah sangat jelas Kak. Oke, tadi aku lihat ada yang raise hand lagi. Mungkin teman-teman YSA itu bisa meng-highlight. Oke, thank you Kak Zahra ya untuk pertanyaannya. Next ada pertanyaan dari Michelle. Silahkan Michelle, bisa di-unmute untuk mic-nya. Halo Kak. Ya, Halo Michelle. Siang, perkenalkan nama aku Michelle. Aku daftar sebagai Master of Diplomacy di ANU dan juga sekarang prosesnya lagi nunggu jadwal interview LPDP. Tapi ada beberapa pertanyaan sih yang tadi kakak sudah jelasin. Yang pertama tuh aku lebih ingin tanya terkait internship opportunity sih, karena aku apply-nya sebagai Master of Diplomacy kan pasti untuk course magangnya kan gak jauh-jauh dari dunia pemerintahan. Mengingat tadi Kak Firman juga bilang untuk magang di federal itu hanya terbatas untuk PR atau untuk lokal community di sana. Apakah level magang di embassy itu juga dibatasi atau ada nggak standar khusus kalau untuk perizinan magang tuh levelnya untuk international student itu sebatas apa gitu. Lalu yang kedua ini ingin tanya terkait International Alliance of Research Universities-nya ANU. Kan tadi di info kalau itu gabungan dari beberapa universitas dari negara lain. Therefore, apakah mungkin juga nih kalau kita cross research program sama student-student di sana untuk opportunities, terutama kalau aku kan Master of Diplomacy, which is nggak akan jauh-jauh dari public policy. Apakah bisa join research di sana? Itu aja sih Kak dulu. Thank you. Oke, dua pertanyaan dulu jika ya. Karena kalau lebih dari dua biasanya lupa gitu ya. Iya. Untuk jawaban embassy, jawabannya boleh kayaknya. Kita ada juga teman-teman yang dari international students yang ambil di magang di embassy. Paling gampang ya embassy Indonesia. Kenapa? Karena biasanya tiap tahun itu kita itu selalu punya, bukan tiap tahun ya, hampir beberapa kali event kan, nggak setahun tuh eventnya banyak ya, kayak paling dekat aja misalnya nanti 17 Agustus itu biasanya mereka akan diundang untuk isi acara atau apa. Nah dari situ mereka mulai bangun koneksi sama tim-tim di embassy gitu-nya. Tapi kalau teman-teman mau magang di embassy yang lain atau apa, silahkan. Untuk persyaratannya seperti apa, jujur saya nggak karena kan ini kayak persyaratan kerja juga ya. Mungkin tiap embassy Indonesia punya aturannya seperti apa. Embassy yang lain misalnya ngincar embassy Malaysia atau perwakilan dari ASEAN atau apa, itu mungkin beda lagi kayak seperti apa persyaratannya. Yang pasti untuk magang ini teman-teman nggak hanya cuma yang Michelle aja, tapi mungkin Zara tadi juga sempat mengutarakan pengen magang juga ya, kayak pengen internship juga. Itu adalah GPA kalian. Kita hanya bisa memberikan kesempatan internship bagi mereka yang punya GPA-nya bagus. GPA-nya bagus itu berapa? Biasanya di atas 70%. Kalau di bawah 70%, biasanya kita nggak akan kasih untuk magang di luar. Jadi teman-teman harus study hard to gain a good GPA also untuk namanya. Itu yang paling pasti dari ANU. Pertama mereka akan kasih GPA. Kalau GPA udah lolos, kita kasih kesempatan, ini ada kesempatan magang di government bodies atau di embassy ataupun di NGO lain. Itu silahkan dipilih sesuai dengan interestnya teman-teman juga, kayak magang kerja, kayak interview kerja itu aja sih gitu.
sampai sini untuk yang magang di embassy cukup jelas atau belum, Michelle? Oh, jelas-jelas, Kak. Ya, aku move ke pertanyaan kedua tadi. Sorry, pertanyaan kedua tadi aku lupa. Jadi kan tadi di NU kan ada program International Oh Alliance iya, Research University. International Alliance. Oke, kalau joint research, yes, kesempatannya memungkinkan kayak gitu ya. Cuma kan aku mesti cek lagi ataupun nanti Michelle mesti cek kira-kira joint research yang ada saat itu apa saja gitu. Takutnya hanya available di server intake. Apakah di tiap intake ada? Aku mesti cek lagi kira-kira apakah di intake-nya Michelle itu ada yang upcoming project-nya apa aja dengan IARU itu sendiri. Oh, oke. Berarti setiap intake punya projectnya juga beda-beda ya, Kak ya? Setiap semester. Iya, karena kan biasanya project itu kan punya timeline-nya juga ya, sampai kapannya juga. Kalau misalnya masih running, ongoing, dan kamunya tertarik, boleh untuk join research-nya. Biasanya, biasanya kita harus jalanin paling nggak sekitar 1 semester atau 1 tahun dulu, tergantung dari persyaratan kayak magang ataupun joint research-nya itu sendiri. Dan baik lagi untuk joint research sama itu akan diminta untuk GPA itunya. Jadi GPA itu sangat menentukan kira-kira apakah teman-teman bisa join atau enggak pesanannya. Berarti GPA itu untuk bisa join research sama internship itu minimum 70% ya? Udah Ya, paling kurang lebih I can say untuk 70% itu punya opportunity untuk internship ataupun misalnya join conference. Conference juga terhitung loh ya kayak itu. Jadi karena ada beberapa student aku kan ngeliat tiba-tiba ada conference di Portugal kayak itu, ada join conference di mana kayak. Nah, dan mereka ketika lulus pun itu lulusnya nilainya bagus, dan aku sempat nanya, iya kalau nggak punya GPA yang bagus kita nggak bisa untuk join research ataupun untuk join internship, join conference tentunya. Makanya aku selalu tekankan ke teman-teman kalau pengen ikut dan punya memanfaatkan kesempatan itu, you have to get the good GPA. Oke, Kak, thank you. Oke, thank you untuk pertanyaannya Michelle. Ini next kita ada pertanyaan dari Bagas Prasetya. Silahkan bisa di-unmute untuk mic-nya. Ya, udah kedengeran nih Kak? Kedengeran? Yes, Ya, kedengaran. pagi Kak. Makasih Kak Firman sudah invite sesi pagi ini dan makasih juga dari Yes Education ya sudah bantu untuk cari LOE. Perkenalkan saya Bagas, sudah awardee Kak LPDP dan apa ya kalau boleh dibilang sebetulnya sudah mantep Kak untuk pilihnya itu ke NU gitu ya. Cuman karena saya jalurnya adalah non LOE dan saya waktu daftar itu sudah sempat milih 3 unit. Nah, NU ini nggak masuk dalam pilihan saya di awal. Jadi mekanismenya adalah yang ditawarkan LPDP kan yang disediakan adalah pindah kampus. Nah, ini saya cerita dikit nggak apa ya Kak? Nggak apa-apa, silakan. Makanya saya belum bisa accept offer-nya juga karena ya problem ini. Jadi kan sebetulnya semenjak apa ya ada kebijakan efisiensi ini, jadi kalau kita lihat itu LPDP agak membatasi Kak untuk perpindahan kampus itu. Tidak tertulis dalam peraturan, dalam panduan, tapi dari teman-teman yang sudah lulus itu perpindahan kampus itu bisa sampai 8 kali pengajuan. Saya udah 2 kali belum belum di ACC. Jadi problemnya satu eh tidak tertulis sekali lagi dalam buku panduan harus melampirkan rejection letter dari 3 kampus yang dipilih di awal dulu. Nah, itu kan lumayan berat ya, Kak. Maksudnya kita gimana? 3, ya paling nggak biasanya kan ada yang nyangkut 1 gitu ya. Jadi mereka mewajibkan rejection letter itu 3-tiganya ditolak gitu ya, dilampirkan. Satu itu. Yang kedua, mungkin arahnya sih saya kira karena biar orang nggak terlalu banyak pindah kampus gitu ya. Mereka agak repot kan nanti. Jadi itu bentuknya diskresi direktur mereka gitu. Nah, terus yang kedua,
tuition fee-nya itu tidak boleh melebihi 25% dari pengajuan kampus yang di awal. Kalau 3 berarti average-nya gitu. Nah, saya masih terkendala itu yang pertama tadi, Kak. Jadi sekarang saya udah dapat satu jawaban dari 3 yang saya daftar di awal. Yang dari University of Melbourne itu saya di reject. Rejection letternya sudah ada gitu ya. Terus yang 2 itu saya masih nunggu nunggu apa namanya? Nunggu jawaban dari kebetulan 2-nya itu kampusnya UK gitu. Jadi saya nggak tahu Kak, Kakak ada insight nggak? Saya udah banyak reasoning itu ya perpindahan kampus itu di suratnya itu saya udah macam-macam saya tulis. Iya, Saya iya. tulis saya nanti magang di itu Kak CSIRO ya, kayak BRIN-nya Ya, sana ya. Sairo, ya. Ya, Heeh, itu brandnya Aussie. Aku tadi lupa namanya, lupa heeh. ngeblank. Gitu. Saya tadi Ya. kebetulan ingat juga Kakak sampaikan seperti itu kan. Saya udah sampaikan Mm. karena isu yang saya bawa itu kan tentang stunting ya. Ah, Dan sebetulnya kan ini lagi naik karena ada program makan bergizi gratis gitu kan. Udah saya sampaikan juga dan saya basicnya adalah apoteker. Saya mm. gunakan tanaman lokal lah untuk yang bisa ngatasi stunting gitu. Nah, masih belum di ACC sama LPDP. Nah, itu jadi apa ya? Saya kira sepertinya ya kalau harus ngejar visa segala macam untuk berangkat di intake ini kayaknya sih belum bisa sih Kak ya. Nggak tahu sih Kak, mungkin ada insight nggak Kak? Case seperti saya ini. Oke, ini jawabannya kan masih sangat, kalau aku bilang, rely sama si tim LPDP-nya. Kalau dari kampus, Heeh. kita sendiri masih bisa terima bagas sampai tanggal, kamu dikasih deadline untuk accept-nya sampai tanggal 30 Mei atau Juni Kak, tanggal berapa? Berapa, 30 sorry? Juni 30 sebentar. Juni, oke, Iya, 30 Juni. 30 Juni. Tapi kalau dari intake sendiri itu kan biasanya akan diberikan, kalau saya selalu bilang itu paling nggak 1 bulan sebelum intake dimulai. Kalau 30 Juni sih lumayan deket. Meskipun apa namanya, kita kita boleh untuk late intake, late enrollment itu boleh gitunya. Jadi sambil ada beberapa negara itu yang proses visanya cukup lama Hmm. sehingga mereka Mm-mm. nggak bisa datang juga. Tapi kalau misal kita mesti bekerja, kalau proses sama LPDP-nya saya nggak bisa pastikan juga karena kan ini Iya. ranahnya setengah bolanya udah di LPDP ya Mm-mm, gitunya. mm-mm. Mungkin kamu bisa mulai counting by tanggal berapa. Kalau misalnya nggak dapet gitunya itu, ya udah mau nggak mau harus untuk namanya defer kayak gitu, untuk kesananya karena kan by tanggal 30 Juni kamu nggak accept pun itu offer kamu lapse gitu ya. Jadi sebelum tanggal Hmm, 30 Juni boleh ngomong ke tim admissions kita bahwa Bagas ini unfortunately belum bisa join untuk di semester 2 2026 ini 2025 ini. Mungkin kamu mau pindahkan ke the nearest intake ke Februari, tolong diproses. Nah, nanti kita akan proses ke sananya. Nah, untuk yang bisa membantu, mungkin apa ya? Saya pernah punya pengalaman waktu jadi konselor di salah satu agen pendidikan, bahwa student ini waktu itu mau pindah. Ini kayak saya sekedar sharing ya, ini bukan pengalaman Iya. di ANU Ya. tapi di kampus lain. Dia itu Mhm. pengen masuknya ke top university yang ada di UK lah, you can name it lah gitu ya. Itu Ya. yang paling nomor 1, nomor 2, dan nomor 3-nya. Wah, itu pilihannya dia itu cukup ambisius waktu itu kayak gitu. Terus waktu itu pindah Iya. karena IELTS-nya dia itu dia kalau nggak salah itu pertama, ada satu yang pilihan ketiga itu dia dapat katanya, tapi pilihan Mhm. ketiganya dia itu nggak bisa meet requirement. Dia dapatnya conditional, Mhm. tapi dia masih nyantol di IELTS-nya sampai muter berapa kali. eh, Mhm. dia ini dia tes berat bolak-balik, dia nggak berhasil sampai dia udah nyerah, sampai dia bilang, ini tim LPDP menyarankan ya udah kalau Inggris kamu nggak dapet ya kamu di Indonesia aja. Wah, itu dia udah drop juga kayak itu, udah sampai aduh gimana ya kayak itu. Saya masih pengen keluar juga kan, kalau dari situ nggak bisa involve dari keputusan dari LPDP-nya.
nggak tahu gimana ceritanya, dia pokoknya cukup lumayan aktif di PK-nya, dia lumayan itu, akhirnya dia dikasih tuh sama si untuk tim LPDP-nya untuk pindah gitu. Tapi itu it was a long time ago, nggak tahu kebijakan yang sekarang itu apakah memungkinkan kamu untuk pindah kampus atau tidaknya di situ. Jadi dalam memilih kampus itu juga ada strateginya ya. Kalau aku lihat dari tim-tim LPDP itu mereka nggak mau teman-teman pindah langsung. Kita sih welcome aja untuk selama untuk teman-teman masuk ke programnya ANU, meet requirement-nya ANU untuk pindah. Tapi kalau dari tim baik lagi karena ini sponsor, kita juga menghormatin kebijakannya sponsor seperti apa. Gitu. Mungkin lebih dikomunikasikan kalau ada PK mungkin ada koordinatornya atau apa, mungkin bisa komunikasi atau teman-teman Bagas bisa mungkin menyampaikan undang-undang ya politely sampaikan aja kayak itunya. Terus kalau rezekinya Bagas, aku rasa sih nggak lari kemana kok kayak itunya. Ya, ya kalau PK sebetulnya ini sih Kak. PK urutannya setelah LOI-nya di-submit. Jadi perpindahan kampusnya ACC dulu, baru kita nanti dapat jadwal dan grup PK-nya gitu sih. Cuman yang ya pada intinya ini akan tetap saya perjuangkan gitu ya. Ya, Tapi tetap ya proses aja. dengan apa namanya ya masih masih apa namanya masih prosesnya masih banyak gitu. Karena saya diberi waktu juga masih cukup lama sih untuk LPDP-nya sampai Mei 2026. Jadi masih masih harusnya masih bisa gitu ya. Gitu sih Kak. Kalau ada sesuatu yang diperlukan dari segi ANU, misalnya butuh supporting letter atau apa dari Oh iya. ANU atau dari saya, kita bisa bantu proses kayak itunya. Misalnya pengen tahu detailnya seperti apa, itu tolong disampaikan aja ke kita gitu. Tapi kalau hal yang terkait sama tim LPDP-nya, kita Iya, agak iya. susah untuk masuk campur ke sananya gitu. Iya, Ya. oke Kak. Tapi yang jelas kondisi saya masih memungkinkan untuk defer ya Kak ya, untuk intake ini. Memungkinkan, tapi kalau aku bilang tunggu dulu sampai tanggal mungkin sampai akhir Mei ini ya, kayak atau Oke, sampai tanggal oke. pertengahan Juni paling lambat. Kalau misalnya kamu udah mentok pertengahan Juni nggak bisa jawaban pasti, ya mau nggak mau ya, karena kan memang ini takutnya tiba-tiba ada rezeki kamu minggu depan ataupun akhir Mei bisa dan kamu pengen segera berangkat, ya udah Ya, proses aja untuk kesananya. Gitu. oke. Ya, baik Kak. Terima kasih Ya, banyak atas jawabannya. sama-sama Ya, Bagas. mari. Ya. Thank you for the question, Bagas. Nah, untuk yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Kak Jocelyn, ada yang mau ditanyakan atau so far info yang udah di-share, udah ditanyakan oleh student yang lain, udah terjawab nih. Ikut menjawab pertanyaan sendiri. Dari Miss Felin juga mungkin ada pertanyaan dari studentnya, ada titip pesan mungkin. Kalau saya ada titip pesannya tadi udah ditanyakan, udah dijawab. Oke, Yes. nanti bisa kita share ke Bagas. Oke, I drop my email address. Kalau ada teman-teman yang saat ini masih belum kepikiran, atau tiba-tiba setelah sesi ini berakhir, baru kepikiran nih kayak itu pertanyaannya, boleh email ke aku, ada firmanprayogo@tnu.edu.au. Nanti aku akan share juga, mungkin Reta bisa bantu distribute ya, kayak itunya ke Bisa. teman-teman yang Nanti sudah kita hadir. akan share ke yang sudah register. Sama-sama Kak Bagas. Untuk yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Masih ada yang unclear mungkin? Atau lagi ada case-nya, siapa tahu ada mirip-mirip. Ada yang lagi awardee on proses atau sudah awardee tapi masih proses juga. No more question?
Dari Mas Febri mungkin ada titipan pertanyaan kah dari partner kita, Mas? Atau all good, Mas? Belum ada sih. Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari beberapa agent partner, cuma udah dijawab, sempat dijawab. Oke, udah terjawab semua. Karena mostly pertanyaannya yang dari agent partner kita juga mostly how to find the accommodation itu aja sih. Ya, Karena kan accommodation, gimana Mas Febri? iya, karena concernnya menurut mereka itu mereka kayak menyamaratakan dengan kondisi yang ada di Sydney. Jadi menyamaratakan dengan kondisi yang ada di Sydney. Karena kan di Sydney kan lagi ada pembatasan itu akomodasi ya, terbatas. Nah gitu. Sementara tadi Firman juga sudah cukup jelas untuk menjelaskan tentang akomodasi di Canberra. Gitu. Mas Febri, mungkin aku atau teman-teman aku juga bisa tambahkan. Tadi kan aku mention adalah on-campus accommodations kayak gitu ya. Kalau dirasa on-campus accommodation, aduh masih mahal nih kayak gitu segala macamnya. Nah, teman-teman, kita punya grup Facebook, bukan kita sih, di Canberra sendiri itu ada grup Facebook namanya Bursa Canberra. Nah, teman-teman nanti minta itu close group, jadi teman-teman harus minta izin dulu ke sana, mungkin bisa perkenalan bahwa oh saya adalah calon mahasiswa ANU, kenapa saya ingin gabung di sana. Nah itu isinya orang-orang Indonesia semua yang tinggal di Canberra. Jadi kita bisa sharing informasi, termasuk salah satunya adalah mengenai properti. Kadang mereka tuh karena belum ketemu sesama orang Indonesia ataupun nggak tahu siapa yang mau, mereka sewa rumah, terus mungkin ada space kosong yang mungkin bisa disediakan. Biasanya kalau masalah jarak atau tempat tinggalnya kita nggak bisa guarantee itu apakah dekat dengan kampus atau tidaknya. Tapi kota Canberra sendiri dari ujung ke Canberra itu dari ujung Canberra sampai ke kampus itu paling nggak lebih dari 30 menit kok. Jadi kalau teman-teman mau reach dengan public transport itu masih memungkinkan juga gitu ya. Dan aku tadi lupa share untuk yang public transport, teman-teman bisa dapat half price gitunya, itu something yang mungkin nggak semua kota punya gitunya. Kalau teman-teman international student itu bayarnya cukup separuh, jadi dapat subsidi gitu ya. Oke. Itu kartunya mereka bisa kartu bebas atau mereka ada tempat tertentu untuk dapetin kartu yang spesial? Yes, ini aku punya yang model lama, kalau teman namanya TC, kelihatan nggak ya? TC ini yang lama kayak punya. Sekarang itu ada namanya TC, aduh aku lupa namanya TC yang karena udah baru November kemarin di launching, dan itu bisa connect ke kartu kredit. Tapi untuk beli TC ini itu kayak ke convenience store. Nanti teman-teman harus show bahwa teman-teman adalah international student, contohnya dengan student card atau enggak dengan visa. Nah, dari situ nanti akan dikasihkan TC. Kalau yang TC yang aku pegang ini TC regular kayaknya. Kalau teman-teman beli yang ini tap-tap ya langsung dikasih harga regular. Tapi kalau yang itu nanti dapat harga khusus student gitu. Jadi pas mau beli bilang bahwa saya adalah international student. Oke, berarti kartunya akan beda ya TC-nya ya. Beda di situ ya. Di situ. Lumayan lah. Jadi kalaupun harus tinggal agak jauh dari kampus, teman-teman bisa dapat subsidi dari public transportnya. Aku rasa mungkin sesi kita bisa kita akhiri ya, Reta, atau mungkin Reta ada pertanyaan lagi? So far udah sih titipan pertanyaan cuma yang di student 1 yang soal Indian board-nya kan masih tunggu dari tim admission assess ya. Jadi hanya bisa ditunggu. Ya, soalnya dari keputusan admissions. Betul. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir, thank you teman-teman Yes Education juga yang udah meluangkan waktu untuk buat acara ini. Semoga bermanfaat and have a good weekend ya. Oke, thank you Firman for your time, thank you Mas Febri, thank you juga untuk Kak Bagas, Kak Jocelyn, Kak Michelle, dan Kak Zahra, dan juga Miss Felin yang udah join di hari ini. Untuk seperti yang tadi diinfo, kalau ada pertanyaan susulan, nggak apa-apa, bisa ditanyakan kalau yang dengan ada
konselornya bisa langsung ke konselornya, nanti akan di reach out ke kita, atau tadi kalau mau email langsung ke Firman juga sudah ada untuk alamat emailnya ya. Oke, nanti kalau ada event-event lagi dari ANU, yang akan di email lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengecek emailnya untuk dapat update-update juga dari ANU untuk next-nextnya. Oke, thank you everyone. Have a nice weekend. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yuk.